Saya ini tidak percaya sebenarnya sama Indonesia itu aslinya, tapi jangan marah. Pokoknya begitu Pak Harto turun hari kedua, karena saya yang bikin turun Pak Harto. Saya yang ngomongin Pak Harto secara pribadi. Dan saya ingin melakukan itu lagi pada suatu hari. Kalau sudah darurat, saya akan turunkan lagi. Cak Nun berhasil turunkan Soeharto, kini akan menurunkan Joko Widodo. Saya mendengar nama Kiai Kanjeng dan Cak Nun saat media massa gencar memberitakannya dalam kiprahnya berinteraksi dengan umat agama lain di tahun 2009. Keberaniannya tampil dalam komunitas gereja dengan kolaborasi lagu-lagu Islam yang diaransemen dengan nuansa musik gereja atau sebaliknya menghentak banyak umat beragama. Bagi umat muslim, apa yang dilakukan Cak Nun merupakan sebuah anomali di mana mayoritas masih memaknai agama sebagai ajaran murni yang tidak dapat dicampur adukkan. Di mana toleransi tidak seharusnya diimplementasikan seperti apa yang dilakukan oleh Cak Nun. Dan anomali itu semakin tampak aneh di mata orang-orang yang masih mengharamkan segala sesuatu yang berhubungan dengan gereja dan umat Kristiani. Bagi saya sendiri, apa yang dilakukan Cak Nun sebenarnya bukan hal yang istimewa, karena umat gereja sudah sangat terbiasa berinteraksi dengan umat agama lain tanpa mengusik keyakinan masing-masing. Termasuk bukan hal yang aneh jika lagu-lagu gereja diiringi dengan musik bernuansa Timur Tengah atau Arab. Juga pembacaan Injil dengan bahasa Arab bukan hal yang asing, sebab gereja-gereja di Timur Tengah yang menggunakan bahasa setempat dalam tata perayaan ibadah di gereja. Sikap dan tindakan Cak Nun menjadi istimewa di mata saya karena keberaniannya dalam mendobrak pemahaman dan dogma yang selama ini dipegang dan diyakini serta dijalankan oleh sebagian umat muslim di Indonesia dalam hal semangat dan cara-cara berinteraksi dengan umat beragama lain. Pengembaraan Cak Nun dimulai saat melanjutkan pendidikan di Pondok Pesantren Gontor setamat SD di Desa Menturo, Jombang, Jawa Timur. Meskipun hanya nyantri selama 2 tahun, tetapi pengalaman di Gontor berpengaruh besar terhadap karakter Cak Nun, terhadap karya-karya seni dan budaya dengan tema-tema sosial yang dibingkai di dalam tasawuf. Setelah lulus dari SMA 1 Muhammadiyah Yogyakarta, Cak Nun sempat menjalani pendidikan selama 1 semester di Fakultas Ekonomi UGM. Cak Nun rupanya lebih memilih komunitas Universitas Malioboro yang tampaknya sebuah komunitas penulis sastra, yaitu Persada Studi Club di bawah bimbingan Umbu Landu Paranggi. Umbu Landu Paranggi merupakan seorang sufi dengan kehidupan misterius yang saat ini terbukti sangat berpengaruh dalam kehidupan Cak Nun. Dari situlah perjalanan kehidupan sosial, intelektual, kultural, dan spiritual Cak Nun semakin berkembang. Sudah banyak sekali karya tulis esai, puisi, dan cerpen yang dihasilkan dan dimuat banyak media massa besar. Tercatat Cak Nun sudah menghasilkan 25 antologi puisi yang berisi lebih daripada 800 puisi yang bertema sosial, religius, dan bernafaskan tasawuf. Kiprah Cak Nun dalam kegiatan kesenian, kebudayaan, dan keagamaan pun telah terkenal dan diakui internasional sebagai seorang budayawan yang tajam dan kritis terhadap kondisi sosial kultural masyarakat. Kegiatan-kegiatan internasional yang telah diikuti Cak Nun antara lain adalah kegiatan teater di Filipina tahun 80 sebagai social worker di berbagai daerah Luzon, International Writing Program di Unitas Iowa City, Amerika Serikat tahun 81, Festival Penyair Internasional di Rotterdam 84, dan Festival Horizonte di Berlin Barat, Jerman pada tahun 85. Dan Cak Nun juga aktif di kampus Institute of Social Studies Den Haag, Belanda. Atas kiprahnya itu, Presiden SBY memberikan penghargaan Satya Lancana Kebudayaan tahun 2010 pada Maret 2011. Itulah sosok Cak Nun yang saya kagumi dari ziarahnya terhadap kesenian, budaya, dan dakwah keagamaan yang toleran. Tetapi kekaguman itu sedikit rusak ataupun bahkan hampir hilang saat Cak Nun mencoba memanfaatkan kepekaan dan kelebihan insting seninya tersebut untuk dikolaborasi dengan masalah politik. Sudah beberapa tahun belakangan ini dakwah dan pernyataan Cak Nun telah keluar jalur kesenian, budaya, dan agama. Terbaru Cak Nun mengatakan akan menurunkan presiden jika Indonesia dalam keadaan darurat. Bahkan dalam kesempatan itu bahwa dialah yang dahulu menurunkan Presiden Soeharto. Pernyataan tersebut disampaikan Cak Nun dalam video berjudul Hancurnya Indonesia Dimulai Rezim Ini yang diunggah di kanal YouTube Ayo Berbagi Ilmu pada Senin 15 Februari 2021. Klaim sebagai orang yang menurunkan Presiden Soeharto bagi saya adalah klaim halu dan super ngawur.
di mana sejarah dan kronologi kejatuhan Soeharto sudah tercatat dan tersimpan rapi dalam banyak ruang digital kita. Halusinasi itu kemudian berlanjut dengan penuh percaya diri akan menurunkan Presiden Jokowi. Bagi saya itulah kejam dan jahatnya apa yang disebut dengan politik. Politik yang pada awalnya adalah cara menata dan mencapai suatu tujuan dalam kehidupan bernegara agar menjadi baik dapat berubah menjadi suatu bencana bila tidak disikapi dengan bijaksana penuh pemahaman, apalagi hanya didasarkan atas dasar kebencian. Hal ini sama persis dengan berbagai permasalahan umat beragama di dunia ini, apalagi memang politik dan agama selalu terasa lezat untuk dicampur aduk. Misalnya dalam menafsirkan suatu hadis dan riwayat atau latar belakang diturunkannya suatu ayat, seringkali antara tokoh satu dengan tokoh yang lainnya terjadi perbedaan yang tajam. Hal itu dikarenakan pada saat ditulis dan dicatat oleh para sahabat, situasi dan nuansa politik saat ini sangat kental terasa, sehingga dibutuhkan pemahaman yang mendalam serta kajian sejarah yang otentik untuk menafsirkannya. Maka politik dan agama sampai kapanpun menjadi satu muara masalah yang menjadi sumber konflik umat manusia. Jika keduanya selalu dimanfaatkan manusia untuk kepentingan yang sempit, baik politik yang menunggangi agama ataupun agama yang dimanfaatkan untuk tujuan politik, maka sebenarnya akan lebih baik dan terhormat bagi Cak Nun untuk terus fokus kepada kiprahnya dalam seni, budaya dan syiar Islam yang toleran tanpa ikut mengikuti tafsir politik yang merusak. Artikel ini ditulis oleh Tantra. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani, kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun
Jokowi rakyat selalu